Saat ini kan Menko Polhukam sudah angkat bicara ini akan diinvestigasi. Lantas bagaimana dengan ribuan murid Pondok Pesantren Al Zaitun? Mungkin saya Mas Al-Qaedar terlebih dahulu. Pernah masuk ke pondok pesantren, Ya. Kalau dulu mereka belajarnya apa ya? Kalau dulu itu masih normal-normal saja, walaupun ada beberapa tafsiran Saintologi istilahnya ya. Tafsiran Isa Bugis terhadap misalnya ayat-ayat mutasyabihat tentang misalnya tongkat Nabi Musa itu adalah lambang dari komando. Kemudian dia membelah laut itu artinya dia menciptakan pelayaran. Kemudian kalau kapal Nabi Nuh itu betul-betul kapal, tapi tidak untuk menyelamatkan binatang-binatang, tapi untuk mencari ikan. Makanya itu Panji Gumilang ini nih kayak dukun dia kan. Kemudian membuat kapal-kapal 90 kapal itu katanya. Ia mengajarkan ideologinya kepada siswanya tidak sih? Kalau dulu enggak, kita berusaha membentengi supaya aliran ajaran-ajaran Isa Bugis itu jangan sampai masuk ke pesantren. Iya. Tapi kalau sekarang ini udah masuk semuanya, diajarin semua. Bahkan dia mengembangkan itu ke berbagai tokoh-tokoh. Bahkan beberapa artis itu yang datang ke Al Zaitun itu udah kena tipu tipu Isa Bugis itu. Oke. Pak Arianto, boleh ditambahkan ketika Bapak kemudian menerima laporan dan juga mengkaji, sebenarnya kecurigaan ini juga sudah mengarah ke sana tidak sih? Pondok pesantren ini juga untuk menyebarkan aliran paham dari Panji Gumilang? Kalau aliran pahamnya saya tidak tahu ya. Tetapi kalau menjurus ke NII-nya saya dulu punya buku. Jadi waktu itu saya sudah dapat ya itu satu gepok ini. Bentuknya matrik itu registerisasi ya. Registrasi itu isinya nama, alamat, umur, nomor KTP, sampai dengan keahliannya ada di situ. Dan kemudian jabatannya itu mulai dari menteri, kemudian ada menteri ketua KPK, gubernur, ada bupati, camat, sampai kepala desa ada di situ. Daftar-daftar itu yang daftar pemerintahnya yang dibikin oleh NII itu kira-kira gitu. Kalau datang ke pondok, kalau datang itu ngapain Pak? Nyumbang kah atau apa? Hanya bertamu saja? Bukan data. Oh, data. Jadi data mengenai pemerintahan NII, mulai dari menteri, gubernur, bupati, camat, sampai kepala desa, sampai RT. Dan ya itu yang uniknya yang saya masih ingat betul itu nama, kemudian alamat, umur, pekerjaan, sampai keahliannya ditulis di situ. Itu biasanya kan kalau dalam daftar-daftar yang polisi saja, saya itu daftar anggota polisi nggak sampai pada keahliannya. Tapi itu sudah sampai. Ya. Terus kemudian mengenai masalah itu, saya dengar ini ya, dari informan yang saya terima itu. Ada baiat gitu kan, di baiat. Saya sampai kirim itu. Informan saya pakai polwan, saya suruh nyusup, saya kasih CCTV, dan saya bisa merekam itu. Di baiat betul ada pembayaran gitu. Dan semua hasil itu saya kasihkan ke Intel, tapi karena itu bukan ranah saya kalau untuk menyelusuri itu. Tapi ya nggak ada kelanjutannya. Ya. Gitu. Pak Arianto, Bapak juga sudah menelusuri dengan sumber pendanaan tidak sih? Tidak, saya nggak sampai sumber pendanaan. Yang saya tahu ya sumber pendanaannya cuma itu tadi. Dia mengerahkan pembantu-pembantu untuk nyolong laptop itu diserahkan kepada imamnya itu. Itu betul-betul ada itu. Salah satu yang saya periksa itu orang mengatakan gitu. Kalau Mas Al-Qaedar seperti apa? Karena banyak yang kemudian mensinyalir ada dugaan bahwa disupport dana yang cukup besar oleh pihak tertentu. Yang mensupport itu adalah NII KW 9. Jadi tidak ada support dana dari Kementerian Agama itu tidak ada. Setahu saya nggak ada. Karena kita lebih pada waktu itu kita lebih independen, lebih otonom. Jadi dananya itu murni berasal dari umat. Jumlah umatnya itu pada waktu itu 14 juta. Kalau sekarang kurang lebih 40 juta. Bahkan untuk mendirikan partai politik itu sudah 2 partai politik saya kira sudah mendapatkan 2 parliamentary threshold. Jadi saya kira jumlah yang sangat besar itulah yang menyumbangkan dana. Kemudian itu yang harus diperiksa oleh PPATK harusnya. PPATK itu harus melihat mungkin dananya itu lebih daripada 349 triliun. Mas Al-Qaedar mungkin singkatnya, kalaulah kecurigaan sudah sejak tahun 2000-an, kenapa baru sekarang mau diungkap? Apakah backingannya kuat? Seperti apa?
Iya, kalau backingan itu sebenarnya nggak jadi soal, tapi asal jangan ada perilaku-perilaku penistaan agama. Kalau yang sudah dilakukan oleh Panji Gumilang ini kan udah keterlaluan, dia mengejek-ngejek Al-Quran, dia menyuruh-nyuruh orang supaya berzina dan kemudian boleh Baik. bayar dan sebagainya. Ini kan udah kurang ajar sekali. Seandainya dia tidak melakukan hal-hal yang demikian itu, dia Baik. mengumpulkan dana, dia mengumpulkan jamaah dan sebagainya, itu nggak jadi soal bagi umat Islam. Baik, terima kasih Mas Al-Qaidar. Ini sayang Sama-sama. sekali pihak dari Pondok Pesantren Al Zaitun belum bisa saya hubungi, bahkan juga untuk Panji Gumilang sendiri belum bersedia pastinya untuk berdialog di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mungkin di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada Pak Arianto Stadi. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia malam. Selamat malam, sampai jumpa.